Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Pawarangan, NIM 1831041172 dari kelas Penjaskes Rek E angkatan 2018, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan biomekanika olahraga dengan tema titik berat dan kesetimbangan. Biomekanika olahraga. Apa itu biomekanika? Kata biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu bios yang artinya hidup dan mekanika yang artinya mekanika. Untuk merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mekanisme organisme hidup, khususnya gerakan dan struktur. Kemudian gimana pendapat para ahli? Hidayat mengemukakan biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur makhluk hidup, terutama sistem lokomotor dari tubuh. Yang dimaksud dengan lokomotor itu sendiri adalah kegiatan di mana seluruh tubuh bergerak karena tenaganya sendiri dan umumnya dibantu oleh gaya beratnya. Hai dalam cloud background mengemukakan bahwa biomekanika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuatan internal maupun eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan merupakan suatu akibat yang timbul oleh suatu kekuatan yang berasal dari hasil kerja tubuh manusia tersebut. Lakukan langkah-langkah untuk menjaga diri tetap sehat. Kemudian ruang lingkup biomekanika. Pertama, development biomechanics. Kedua, biomechanics of exercise. Kemudian rehabilitation mechanics. Kemudian equipment design. Kemudian sport biomekanik. Kemudian apa itu developmental biomekanik? Yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang cacat. Misalnya analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy, yaitu biomekanika of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemampuan terjadinya cedera. Kemudian rehabilitation mechanics, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang yang mengalami cedera. Kemudian equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. Kemudian sport biomekanik, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang. Lalu apa itu biomekanika olahraga? Biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas berlangsung. Kemudian apa fungsi biomekanika olahraga? Menurut Benoit Roy dalam Bouchard dan kawan-kawan, tujuan utama biomekanika adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat
dan fungsi gerakan manusia baik dalam kegiatan olahraga, tarik, atau bentuk gerakan. Nah, berikut adalah tujuan dari biomekanika. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja olahraga. Kemudian prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Kemudian mampu dalam mengembangkan gerakan dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Kemudian pengetahuan mekanika performance lebih baik. Kemudian prinsip mekanika merupakan aturan dasar yang mengatur aksi atlet, contoh peloncat indah, pegulat. Kemudian dipakai juga dalam memperbaiki efisiensi peralatan olahraga, contoh sepatu, peralatan keselamatan dalam olahraga. Kemudian gimana dengan manfaatnya? Kecepatan gerakan meningkatkan atau berlari, berenang, dan lain-lain. Kemudian lebih banyak kekuatan atau melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lainnya. Membantu menghilangkan kesetimbangan otot. Kemudian mengurangi kehausan pada sendi dan ligamen. Kemudian peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Poros gerak manusia dalam biomekanika. Pergerakan manusia timbul karena adanya rangsangan. Rangsangan tersebut ditangkapi oleh sistem saraf yang kemudian diteruskan oleh sistem muskular tubuh atau sistem yang lainnya. Dalam rangsangan, refleks atau kecepatan sistem saraf bervariasi, tergantung dari rangsangan yang biasa ditanggapi. Semakin sering dilatih dengan rangsangan yang sama, maka refleks tubuh terhadap rangsangan tersebut akan semakin cepat, yang disebut dengan gerak otomatis, atau begitu juga sebaliknya. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Kemudian fleksi, ekstensi. Fleksi adalah memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang sagital. Kemudian ekstensi adalah memperbesar sudut yang dibentuk lawan dari gerakan fleksi. Kemudian abduksi. Abduksi adalah gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauh garis tengah tubuh. Kemudian abduksi adalah gerakan segmen tubuh ke arah garis dengan tubuh. Kemudian rotasi. Rotasi adalah gerakan segmen tubuh yang melingkari sumbu longitudinalnya sendiri. Kemudian elevasi adalah apabila bahu berangkat ke atas. Kemudian depresi adalah apabila bahu terdesak ke bawah. Kemudian pronasi, supinasi. Pronasi dan supinasi adalah gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke bawah, sedangkan supinasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian eversi. Eversi adalah mengangkat batas luar atau lateral kaki. Kemudian inversi adalah mengangkat kaki ke sebelah media. Kemudian circumduksi adalah kombinasi dari fleksi, abduksi, adduksi, dan rotasi. Kemudian pergerakan dari manusia diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Kemudian melompat dibagi menjadi dua, yakni
melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak, dan melompat jauh dengan awalan berlari. Kemudian melempar dibagi menjadi 3, yakni lempar bawah lengan, lempar samping lengan, dan lempar atas lengan. Kemudian kajian biomekanika olahraga. Salah satu contoh kajian dalam biomekanika adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang difokuskan pada mempelajari mekanisme gerakan selama kegiatan atletik atau berolahraga. Ini termasuk melihat bagaimana kekuatan berinteraksi serta efek dari kekuatan itu pada tubuh. Kemudian biomekanika olahraga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa tubuh bergerak seperti itu. Sebagai contoh dalam baseball, biomekanik olahraga akan mencakup interaksi antara atlet, lingkungan, dan peralatan atletik. Biomekanik olahraga digunakan dalam beberapa cara. Peneliti dan pendidik dapat menggunakan untuk mempelajari atau menjelaskan bagaimana hukum fisika mempengaruhi fungsi tubuh manusia. Ini dapat digunakan oleh pelatih untuk mempelajari kinerja atlet atau untuk membandingkan kinerja beberapa atlet. Kemudian titik berat dan kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan merupakan hal paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Kemudian dalam pengetahuan statistika terdapat 3 macam kesetimbangan, diantaranya adalah stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam keseimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Kemudian labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, kesetimbangan akan hilang. Kemudian indifferent atau neutral. Suatu benda atau seseorang itu keseimbangan indifferent atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar, kesetimbangan berubah atau dalam kesetimbangan baru. Kemudian faktor kesetimbangan. Letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat badan berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Kemudian luas bidang tumpuannya alasnya. Bila bidang tumpuannya cukup luas, benda ada di dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil. Kemudian letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cekung, benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cembung, benda ada dalam keadaan labil. Kemudian hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan kesetimbangan selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Hukum kesetimbangan ketiga. Stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Hukum kesetimbangan keempat. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya.
Kemudian hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.